Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video aku kali ini aku akan memberikan kalian edukasi tentang bagaimana sih peran perawat dalam pemberian obat. Nah, daripada kalian penasaran, yuk ikutin video aku ya. Peran perawat dalam pemberian obat yang pertama itu adalah sebagai mengkaji kondisi si pasien. Terus yang kedua, sebagai pemberi layanan asuhan keperawatan dalam pemberian obat. Yang ketiga, mengobservasi kerja obat dan juga efek samping obat. Yang keempat, memberikan pendidikan kesehatan tentang indikasi obat dan cara penggunaannya. Dan yang kelima, sebagai advokat atau melindungi pasien dari pengobatan yang tidak tepat. Hal yang harus diperhatikan perawat dalam pemberian obat itu yang pertama adalah cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Cek nama dan juga register si pasien. Terus, cek instruksi pengobatannya dengan teliti. Terus, cek cara pemberian obatnya, dosis, waktu, dan lain-lain. Cek kondisi obat, warnanya, bentuk, tanggal, kadar luarsa, dan lain-lain. Jangan ambil obat tablet dalam botol dengan tangan. Jika obat sirup, cara menuangkan jangan sampai merusak etiket. Faktor-faktor yang mempengaruhi aksi obat itu dia ada 7. Yang pertama adalah usia. Yang kedua, waktu pemberiannya. Yang ketiga adalah berat badan. Yang keempat, jenis kelamin. Dan kelima, lingkungan. Keenam, faktor genetik. Dan yang ketujuh adalah kondisi individu. Apa saja sih efek dari obat? Yang pertama adalah efek terapeutik. Nah, efek ini efek yang diinginkan, yaitu efek utama. Contoh obatnya adalah morfin sulfat atau analgesia. Diazepam yaitu obat penenang dan juga untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua adalah efek samping. Nah, ini adalah merupakan efek sekunder, efek yang tidak diinginkan yang dapat diprediksi. Contohnya adalah digitalis, yaitu meningkatkan kontriksi mokard, seperti mual dan juga muntah. Yang ketiga adalah efek toksisitas, yaitu efek obat yang merusak yang disebabkan oleh overdosis, obat eksternal, dan juga gangguan metabolisme atau ekspresi seperti gangguan hepat dan gangguan ginjal. Yang keempat adalah alergi. Alergi ini merupakan reaksi imunologi terhadap obat pada orang yang sudah pernah kontak dengan obat tersebut sebelumnya. Contohnya adalah obat alergi, yaitu penisilin. Yang kelima adalah toleransi obat. Ini terjadi pada orang yang respon fisiologi terhadap obat yang rendah dan membutuhkan peningkatan dosis untuk mempertahankan efek terapeutiknya. Contohnya adalah obat opiat sebagai obat untuk penghilang nyeri dan obat barbituran. Yang keenam adalah interaksi obat. Ini terjadi pada pemberian obat sebelum, bersamaan, atau sesudah obat lain merubah efek satu obat atau keduanya. Efeknya itu meningkat, menurun, dan juga menghambat. Kemudian akan saya jelaskan dulu cara pemberian obat itu seperti apa sih. Yang pertama itu adalah cara oral. Nah, indikasinya itu pasien harus dapat menelan. Kemudian obat dapat bertahan dalam lambung. Kontraindikasinya itu muntah-muntah, kuras atau bilas lambung usus, pasien tidak sadar. Kemudian yang kedua adalah cara parenteral. Cara ini memiliki 4 cara. Yang pertama itu adalah intrakutan atau disebut dengan IC, yaitu memasukkan obat pada lapisan kulit seperti skin test alergi, mantox test vaksinasi melalui kapil di area penyuntikan, tidak boleh dimeses dan diabsorpsi secara lambat.
Terus yang kedua adalah subkutan atau biasa disebut dengan SC dengan sudut 45 derajat, yaitu memasukkan obat di bawah kulit. Nah, contohnya itu seperti vaksin, operasi medication, insulin atau heparin. Nah, lokasinya itu di bagian deltoid, rectus femoris, dan abdomen bawah. Yang ketiga adalah intramuskular atau disebut dengan IM, yaitu dengan sudut 45 derajat sampai 90 derajat, yaitu dimasukkan sampai ke otot, kemudian diabsorpsi secara cepat daripada SC karena suplai darah lebih besar di otot. Nah, otot dapat menampung volume obat lebih banyak daripada SC. Lokasinya itu di dorsogluteal, ventrogluteal, rectus femoris, factus lateralis, deltoid, dan juga post tricep. Yang keempat adalah intravena. Nah, bila diperlukan efek yang cepat pada emergensi, bila obat dapat iritasi jaringan. Lokasinya itu vena, dikepalik, dan basilik vein. Karena efeknya itu sangat cepat sekali, yaitu diberikan secara perlahan-lahan, amati reaksi pasien selama pemberian obat, dan stop segera bila tumbuh reaksi yang tidak diinginkan. Nah, peran perawat dalam farmakologi itu, perawat bertanggung jawab penuh terhadap penanggungan obat-obat kimia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan minimalkan efek obat yang merugikan. Kemudian yang kedua, menguasai dan mengerti persoalan yang bersusila dan legal dan tidak hanya pengetahuan tentang ilmu fisika dan sosial saja. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengelola, mengontrol, dan memberikan obat secara aman. Tanggung jawab perawat terhadap obat itu, yang pertama, sebelum memberikan obat ke pasien, perawat harus mengetahui dulu secara pasti pertama adalah nama obat, yang kedua adalah golongan obat atau kelas farmakologi, tiga adalah efek yang diinginkan dan mekanisme aksi, yang keempat efek samping, kelima efek yang merugikan, yang keenam efek toksik, yang ketujuh interaksi, yang kedelapan kontraindikasi dan tindakan pencegahannya, yang kesembilan regimen dosis dan rute pemberian, yang ke-10 data farmakokinetika, dan yang ke-11 adalah indikasi keperawatannya. Nah, implikasi keperawatan dalam pemberian obat itu, dia mengemban tanggung jawab untuk mengajarkan dan meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua, dia menemukan kasus penyakit dan juga menyimpulkan. Yang ketiga, dia belajar dengan sejawat atau dengan profesi lainnya. Nah, bagaimana jika perawat salah memberikan obat? Nah, tindakan yang harus dia lakukan itu adalah segera mengakui kesalahan. Kemudian, hubungi dokter atau laporkan kepada institusi yang terkait. Kemudian, evaluasi body maupun institusi untuk mencari kesalahan dan tindakan pencegahan guna mencegah terulangnya kesalahan yang sama atau kesalahan lainnya. Dan yang terakhir adalah dokumentasikan dengan benar pada MR atau form khusus kekeliruan, penjelasan kesalahan dan langkah yang sudah untuk mengatasinya. Oke, itulah sekian dari video saya tentang bagaimana peran perawat dalam pemberian obat. Terima kasih, sampai jumpa ke video saya yang selanjutnya. Bye-bye.